Aku mulai bercerita. Aku bukan orang asli daerah ini. Aku kesini untuk mencari pekerjaan. Karena di daerah asalku, pekerjaan susah didapatkan. Meskipun aku bukan penduduk daerah ini, aku memiliki kenalan dan keluarga yang telah duluan menetap ke sini. Mereka lah yang memanggilku ke sini karena kebetulan ada kerjaan kosong di sini. Akhirnya aku menyewa rumah untuk ditinggali. Meskipun hanya rumah kecil. Setelah setahun menetap di sini, dengan gaji dari pekerjaanku yang bisa dibilang kurang untuk biaya hidup, aku pun mengalami masalah ekonomi. Aku yang harus membayar sewa rumah per bulan dan biaya hidup sehari-hari dengan gaji yang sedikit, membuatku merasa stres. Pemilik kontrakan yang selalu menagih uang sewa rumah membuatku bingung. Bagaimana cara agar aku bisa tetap hidup di sini? Kemudian aku ingat, jika aku punya keluarga yang tinggal di daerah ini. Aku pun langsung mencari rumahnya untuk meminta bantuan. Setelah sampai di rumah keluargaku, aku langsung mengatakan masalahku. Aku yang butuh tempat tinggal dan meminta izin untuk tinggal sementara di rumahnya, karena gajiku yang tak cukup untuk membayar kontrakan. Tetapi keluargaku memiliki kebun yang sangat luas, dan dia memperbolehkanku membangun rumah di sana. Aku pun langsung berterima kasih, karena dia sudah membantu saya. Karena gaji bulananku yang tidak terlalu banyak, aku hanya mampu membangun rumah yang sederhana di kebun keluargaku. Dan bisa dibilang itu cuma rumah kebun. Sebenarnya daerah ini masih seperti hutan. Belum terlalu banyak rumah di sini. Karena ini masih daerah baru. Saat membangun rumahku sendiri, aku merasakan banyak hal-hal aneh di sini. Karena kebunnya yang luas dan rimbun dengan pohon-pohon besar. Dan tidak ada rumah di sana selain rumahku yang sedang aku bangun. Hal-hal aneh yang aku rasakan adalah ada suara orang mencangkul di belakang rumahku. Aku pun langsung menghampiri suara tersebut. Tetapi suara itu seperti menjauhiku. Aku pun langsung mengelilingi rumahku untuk mencari suara itu. Tetapi tidak ketemu. Kemudian suara itu pun hilang sendiri. Setelah rumahku dibangun, aku kedatangan tamu yang tak aku kenal. Dia kakek-kakek yang meminta uang. Aku yang hanya punya uang 10.000 untuk berangkat kerja besok pun langsung bilang jika aku tidak punya uang. Tetapi sebagai gantinya, aku mengatakan, "Bentar kek, aku ambilkan makanan di dalam." Pintu rumahku tidak aku tutup. Kemudian aku ambilkan makanan dan keluar menemui si kakek. Aku kaget melihat tak ada orang di luar. Padahal aku cuma masuk sebentar. Dan aku melihat sekitar rumah, tidak ada orang di sana. Karena rumahku yang ada di tengah-tengah kebun, yang dikelilingi rumput dan pohon-pohon yang rimbun. Hanya satu jalan setapak yang ada di sana. Tetapi si kakek itu tidak ada di sana. Masa seorang kakek-kakek bisa berjalan dengan cepat di jalan setapak yang bisa dibilang berjarak 50 meter dari depan rumahku? Aku yang merasa ketakutan masuk ke dalam rumah. Bukan cuma itu, hal aneh yang terjadi. Di rumah kebun itu sering terdengar suara seperti orang melempar pasir ke atas atap rumahku. Tetapi ketika aku keluar, aku tak melihat ada seseorang pun di luar. Pernah suatu malam, aku sedang mengambil sepatuku yang lupa aku ambil. Tak sengaja melihat sesuatu di atas pohon yang sedang berdiri dengan jubah hitam dan mata yang merah. Aku langsung lari masuk ke dalam rumah, mengunci semua pintu dan jendela, kemudian bersembunyi di bawah selimut. Tetapi kejadian aneh tak cuma di hari itu. Hampir setiap malam ketika aku ke kamar mandi, aku merasa ada yang memperhatikanku. Padahal hanya aku sendiri yang ada di sana. Tetapi setelah setahun tinggal di rumah kebun, semuanya sudah tidak seperti saat aku baru tinggal di sana. Dan suatu ketika,
ada seseorang yang datang ke rumahku dan sedang mencari kuburan anaknya di dekat rumahku. Ternyata kuburan itu tepat di belakang rumahku dan hampir berdekatan dengan kamar mandiku. Mungkin sekitar 20 meter. Aku mengira itu bukanlah kuburan, karena itu hanya seperti gundukan tanah biasa. Karena tidak ada nisan di atas gundukan itu. Setelah itu, aku sudah terbiasa dengan rumah kebunku. Dan aku sudah jarang mengalami kejadian aneh.